Ya harapannya sih apa yang aku buat itu tuh nggak hanya dijual, tapi kita tuh bisa ngasih nilai-nilai kebaikan gitu di situ. Khususnya untuk si Zavia ini sendiri kan target marketnya itu ke anak muda. Bisa nggak ya dengan fashion ini tuh aku bisa syiar untuk teman-teman seumuran? Bisa nggak ya aku usahain dengan adanya si bisnis fashion ini kayak gitu? Menarik. Jadi memang ada unsur tadi nilai kebaikan, Betul. nilai dakwah dan sebagainya, terutama khususnya di teman-teman yang seumuran. Di kalangan anak muda perempuan. Bismillah, selamat datang kembali di Good Circle Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang studentpreneur, content creator dan juga owner dari brand hijab Zavia. Yaitu tidak lain tidak bukan adalah Nuriza Muslimah. Ya, betul ya? Betul sekali. Apa kabar Iza? Alhamdulillah baik. Apa kabar Kang Robi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Za? Kalau sekarang kebetulan kuliahnya lagi libur. Lagi libur. Tapi bentar lagi juga masuk. Nanti kesibukannya sama kayak biasanya, kuliah sambil bisnis juga. Kuliah sambil bisnis. Jadi itu istilah baru loh yang hari ini saya dengar. Studentpreneur. Iya, betul. Kan banyak ada, kalau yang secara umum entrepreneur, betul. Atau ada lagi socialpreneur, ada lagi kayak tekno-sosial. Iya begitu. Apa sih yang itu tuh? Pokoknya yang socialpreneur, socialpreneur. Ternyata ada istilah baru studentpreneur. Iya. Jadi selama masih jadi pelajar, kalau udah lulus berarti nggak studentpreneur lagi dong? Enggak. Kecuali mungkin kalau lanjut S2 mungkin bisa disebut seperti itu. Lanjut S3 ya Masya Allah. Kenapa milih bisnis? Why? Nggak kerja aja gitu. Kan ada yang sambil kuliah sambil kerja. Iya ada sih. Kenapa pilih bisnis mungkin lebih ke menurut aku pribadi gitu ya. Yes. Kayaknya kalau misalnya berbisnis itu akan lebih banyak kebaikan yang bisa didapatkan dan bisa dibagikan gitu ke orang lain. Kalau sesuai potensi diri aku. Mungkin kan potensi orang beda-beda. Ada orang yang potensinya di mana dia akan lebih baik jika bekerja di sini kayak gitu. Cuman kalau untuk berkaca pada diri sendiri kayaknya aku lebih baik kalau misalnya bisnis deh, bukan kerja. Ya mungkin sebenarnya bisnis juga kerja gitu ya. Gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ ya, mencari potensi kebaikan yang bisa disebarkan ya. Yang bisa aku lakukan apa nih kira-kira gitu. Iya. Lebih ke situ. Wow, menarik. Jadi concernnya justru ke kebaikan bukan ke cuan. Biasanya orang bisnis cuan loh. Iya, itu pasti tidak bisa dilepaskan ya dari hal-hal terkait bisnis. Betul. Pasti kita hidup di dunia ya mau gak mau butuh cuan juga. Tapi kalau melihat dari manfaatnya gitu ya, kalau misalnya buat diri aku sendiri tuh kayaknya kalau berbisnis akan lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau cuan itu kan kita mau kerja juga bisa dapat. Kalaupun kita udah jadi profesional toh bisa jadi gajinya lebih gede dari keuntungan bisnis gitu. Betul. Lebih ke apa ya prosesnya gitu, yang apa yang kita jalani saat ini gitu. Ya menarik. Terus gimana ceritanya? Ini kan saya tuh pas ngeliat akunnya Zavia, keren nih, Masya Allah followernya ratusan ribu. Semoga bisa nambah lagi. Terus banyak banget selebgram yang kolaborasi gitu ya. Wah ini brandnya nggak main-main nih gitu kan. Dan diseriusin. Itu bangunnya berapa lama Za? Kalau sampai sekarang itu udah hampir 4 tahun, 3 tahun lebih. 3 tahun? 3 tahun lebih dari 3 tahun, baru 3 tahun? 2021. Wow, ya sampai sekarang 3 tahun. Itu kok bisa, maksudnya mulainya langsung ke Zavia atau prosesnya gimana tuh dulu? Jadi bisa bisnis atau mungkin kan dulunya jualan dulu produk orang atau gimana sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk jualannya sendiri itu tuh aku emang udah suka jualan dari SD. Dari SD, SMP, SMA itu mungkin kalau teman-teman sekolah aku pasti tuh aku tuh kerja jualan mulu. Tapi ganti-ganti jualannya, kayak misal kelas 3 SD jualannya ini. Kelas 3 SD? Iya. Itu kayak dulu tuh jualan apa ya? 9 tahun, 8 tahun? Iya. 10 tahun? Iya, seumur segitu. Dulu kalau SD tuh kayak jual pulpen, jual bros kayak gitu-gitu. Ya kecil-kecil lah yang bisa dijualin ke teman. Ngebangun entrepreneurship banget. Betul, itu sangat membantu gitu. Terus waktu SMP tuh mulai pertama kali jualan online tuh pas SMP. Kelas 7.
Kelas 7 itu aku coba jadi reseller salah satu brand hijab. Jadi reseller itu kan kita udah dapat materi promosi ya. Jadi kita tinggal posting ulang ibaratnya kayak gitu. Nah, alhamdulillah tuh waktu kelas 7 itu sempat dapat customer dari luar yang benar-benar kita nggak kenal. Dari luar, maksudnya dari online. Di luar circle. Biasanya kan kalau kita jualan dari circle kita aja selama gitu. SD itu kan yang beli ya teman-teman doang, guru-guru kayak gitulah. Karena emang kesehariannya sekolah. Tapi pertama kali dapet customer dari luar itu tuh waktu kelas 7. Waktu jualan jadi reseller hijab itu. Terus ke SMA itu masih jualan lagi tapi ya belum jelas gitu ya jualan apanya. Baru di akhir SMA itu kan kebetulan waktu itu COVID. Oh iya. Oh masih SMA? Masih SMA pas COVID. Jadi waktu itu banyak waktu di rumah dan sekolah itu online hanya sekitar sampai zuhur. Jadi dari zuhur ke sore tuh kosong gitu. Bingung mau ngapain? Ngapain ya? Apa lanjutin usaha yang mimpi-mimpi dulu gitu yang sempat tertunda gitu. Nah, coba deh akhirnya waktu akhir kelas 12 dan waktu itu masih COVID, banyak waktu luang di rumah, itu coba bangun bisnis Zafia ini gitu. Dulu namanya bukan Zafia, dulu gitu. Namanya Maiza. Cuman di 2022 itu kita ganti nama jadi Zafia. Gitu. Menarik. Jadi kan sebenarnya gini, kalau banyak orang yang mau bisnis, tapi kadang-kadang mereka gini, ketika ngelihat ada orang muda yang sukses, mereka tuh nggak ngeliat proses di baliknya itu tuh sebenarnya tuh udah lama loh. Betul, ya kan? Betul sekali. Berarti Iza sendiri membangun ini dari kelas 2 SD itu berarti berapa tahun yang lalu ya? Berapa ya? 6, 12, 15 mungkin? 15 tahun yang lalu. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun. Nah, saya juga ngukur kadang-kadang nih. Orang-orang yang mature secara bisnis ya, yang bisnisnya bagus atau bisnisnya berkembang lagi bagus-bagusnya. Itu minimal tuh saya ukur ya, rata-rata tuh minimal 10 tahun. Betul, di atas 10 tahun. Ya, dan jarang banget orang yang baru bisnis mulai dari di bawah 5 tahun tuh yang besar. Kalaupun besar biasanya ya banyak hal ya. Banyak faktor lain gitu. Banyak faktor X yang lain gitu. Tapi artinya kan gini, ketika Iza tadi mulai jualan sebenarnya itu udah mulai bisnis kan. Belajar ya. Belajarnya di situ. Belajar transaksi dan sebagainya. Mungkin baru betul-betul bangun bisnis secara company atau perusahaan itu baru di 3 tahun belakangan ini. Iya betul, di akhir kelas 12 itu. Artinya ada proses itu. Betul. Nah mungkin ini yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang nonton ini gitu ya, bahwa ya kalau saat ini sedang memulai bisnis baru setahun 2 tahun, belum mencapai apa yang diinginkan, ya wajar. Betul sekali. Normal story ya nggak sih? Iya, karena dibalik itu belajarnya tuh jauh lebih lama. Betul. Gitu. Walaupun misalnya selama aku SD, SMP, SMA itu jualan gitu ya, bukan bisnis gitu ya, baru jualan. Walaupun misalnya pas di akhir SMA aku kayaknya selama ini aku jualan gak ada keuntungan yang aku pegang gitu. Mungkin karena masih anak sekolah ya, dapat keuntungan buat jajan, buat main gitu. Tapi justru selama itu tuh aku merasa belajar teknis jualannya itu. Karena kan sebenarnya inti dari bisnis ya jualan gitu kan. Ya, betul. Dan ya, kayak bisnis ada selling. Iya kan? Kalau nggak ada selling nggak ada bisnis. Nggak ada kan? Dan kayak misalnya rasa kita berani nggak sih buat jual sesuatu ke orang lain? Apakah kita berani buat bilang kayak gitu? Karena dulu waktu SD bahkan nawarin itu ya. Nawarinnya itu perlu keberanian banget gitu kan. Kayak waktu SD tuh dulu anak SD jualan gamis dewasa. Aku nawarinnya serius. Aku nawarinnya itu ke guru aku. Oh iya? Iya, ke guru SD aku. Aku bawa gamisnya. Gamis. Iya, jadi sekolah. Gamisnya itu kebetulan punyanya teman ibu, punya teman ibu, terus boleh gak dibawa dulu, nanti kalau misalnya kejual uangnya aku kasih, gitu. Iya. Aku bawa tuh di tas sekolah tuh. Kamu yang apa lobby itu? Iya. Ibu bilangin dong, boleh gak Iza gitu. Bawa dulu nih gamisnya ke sekolah gitu, terus aku masukin ke tas sekolah gitu ya. Terus Bu Guru mau beli ini gak nih gamisnya kayak gini-gini, itu suaranya banyak kalau misalnya mau warna yang lain kayak gitu. Itu sih lebih ke belajar itunya tuh selama jualan sambil sekolah itu sampai SMA gitu. Saya mau nanya, nggak malu jualan? Banyak orang yang malu loh. Iya. Karena kan itu hal kayak gini loh, kayak jualan tuh seolah-olah ya di masyarakat kita BU nih. Ya, betul kayak butuh duit, iya. Terus kayak rendah banget gitu seolah-olah ya di masyarakat kan gitu kan. Betul. Jadi kayaknya jualan tuh kayak suatu hal yang padahal kan di situ ya
kata tajir itu kan dari kata tijaro kan ya. Betul. Orang tajir itu orang yang berdagang gitu, iya. yang menawarkan. Betul. Gitu kan. Nah, ada pernah merasa kayak gitu gak sih? Malu mungkin pernah ada, cuman mungkin karena udah lama gitu ya, jualan ya lama-lama kebiasa dan gak ada pikiran bahwa jualan itu bikin kita lebih rendah kah, atau misalnya bikin kita tidak sebaik itu, maksudnya gimana ya? Jualan itu gak bikin kita terlihat buruk kok gitu. Justru itu mungkin bisa jadi orang melihatnya, wah orang ini misalnya mau berusaha nih, berusaha sendiri kayak gitu, nggak hanya mengandalkan uang jajan misalnya dari orang tua atau dari sekitarnya. Gitu. Menarik. Nah, dari sekian banyak bisnis, kenapa yang dipilih fashion? Kan banyak banget misalnya bisnis-bisnis yang lain lah, yang mungkin secara F&B kah atau apalah yang mungkin secara profit bisa lebih gede atau lebih. Why kenapa bisnisnya di bidang fashion dan hijab? Oke, kenapa fashion? Pertama waktu itu mungkin waktu awal mulai ya, mikirnya salah satunya fashion itu kan gak ada kadaluarsanya. Maksudnya kalau misalnya makanan itu lebih beresiko. Walaupun sebenarnya fashion pun ada sih kadaluarsanya gitu ya, ada resiko stok numpuknya. Kalau misalnya fashion itu paling dikasih-kasihin kalau stok di giveaway diberikan kepada siapa gitu ya. Cuman sebenarnya bisa juga kayak misal nih model A, sekarang lagi ngetren. Kalau misalnya kita masih punya stoknya sampai tahun depan kan belum tentu tahun depan masih ngetren. Kan bisa dibilang kadaluarsa juga. Cuman masanya resikonya gitu ya, nggak sependek kalau misalnya kuliner. Gitu. Terus masih ada berbulan-bulan dan ya, bertahun ya. Masih bisa diusahakan lah gitu. Terus mungkin kenapa fashion juga, mungkin karena perempuan ya yang kebutuhan fashionnya mungkin lebih tinggi daripada laki-laki. Dan memang kita pemakainya juga. Jadi ya harapannya sih apa yang aku buat itu tuh nggak hanya dijual, tapi kita tuh bisa ngasih nilai-nilai kebaikan gitu di situ. Khususnya untuk si Zavia ini sendiri kan target marketnya itu ke anak muda. Dan mungkin aku juga sebagai anak muda jadi saya masih masuk ya. Semoga masih masuk. Tapi kan saya istri saya. Iya bisa. Jadi kayak bisa nggak ya dengan fashion ini tuh aku bisa syiar untuk teman-teman seumuran. Mungkin kalau misalnya untuk yang lebih tua agak susah karena ya gap umurnya kita nggak tahu kebiasaannya kayak gimana. Tapi untuk teman-teman yang seumuran itu bisa nggak ya aku usahain dengan adanya si bisnis fashion ini kayak gitu. Menarik. Jadi memang ada unsur tadi nilai kebaikan, nilai dakwah dan sebagainya. Terutama khususnya di teman-teman yang seumuran. Di kalangan anak muda perempuan kayak gitu. Menarik banget. Nah selama bangun Zavia beberapa tahun terakhir ini suka duka apa yang pernah terlewati? Mungkin hal-hal yang paling berat nih kayaknya menyedihkan atau gimana? Terus apa sih yang bikin senang gitu? Yang dukanya dulu kali ya. Yang dukanya dulu kayak misalnya kantor tuh pernah kebanjiran. Serius? Iya, waktu itu malah aku itu lagi di pekan UAS. Udah di kantor yang sekarang? Gitu. Udah. Itu bukannya itu daerah tinggi ya? Emang waktu itu lagi parah banget karena saluran airnya lagi bermasalah lah gitu. Sampai akhirnya masuk. Padahal itu tuh aku tuh lagi pekan UAS juga di kampus. Jadi kayak harus harus belajar tapi harus beresin yang kebanjiran juga kayak gitu. Terus kalau mungkin karena sambil ngampus juga ya, jadi kayak pinter-pinter ngebagi waktunya itu sih. Kayak misalnya punya waktu segini mendingan dipakai buat ngurusin bisnis atau misalnya mau ngedahulin tugas kuliah dulu. Pokoknya kalau tentang waktu itu tuh banyak harus belajar sih di pembagian waktu itu. Kalau sukanya suka banget kalau misalnya kita tuh dapat respon positif dari banyak orang terkait produk kah atau misalnya terkait nilai-nilai lainnya kayak misalnya yang orang-orang bisa dapetin dari konten yang kita buat gitu. Sebenarnya pas kita buat konten tuh nggak semata-mata tujuannya supaya produk ini terjual gitu, tapi ada loh hal lain ya yang bisa diambil sisi lain yang mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman lainnya walaupun misalnya nggak beli produknya secara langsung. Terus bisa ketemu banyak orang hebat dan ya masih banyak lagi sih sukanya. Nanti kita bahas di Good Circle, di konten-konten Good Circle ya. As pengusaha pasti kayaknya orang di fase itu pernah ngalamin di mana
omset nggak masuk terus nombokin, atau mungkin misalnya mengutamakan gaji karyawan dulu atau gaji tim, dan mengorbankan sendiri kesempatan kita. Pernah ngalamin? Pernah. Pasti ya? Pasti. Gimana tuh? Gimana apanya? Ya udah dijalani ya. Ada jalani ya? Dijalani. Iya. Artinya kan hal-hal kayak gini tuh resiko kita ya. Betul. Karena ibaratnya gini, kalau yang saya suka sharing ke teman-teman yang baru mulai usaha ya, kadang-kadang banyak ketika saya pernah ngalamin di mana posisi menjadi tim atau ibaratnya karyawan atau apa, terus di posisi sebagai kita yang owning, yang mengelola itu. Nah, kadang ketika kita posisi sebagai karyawan atau orang yang dipekerjakan, itu kan suka banyak, misalnya gini, oh kok gaji gue terlambat nih atau apa gitu. Nah, ketika saya di posisi yang memberi gaji atau memberi honor, nyadar tuh, oh ternyata gini ya. Ternyata yang dialami di atas kayak gini. dikira dong omsetnya gede, ternyata emang pengeluarannya juga besar gede, ya kan, gitu, dan juga ya bahkan kadang-kadang sebagai owner tuh mengorbankan sisi-sisi ya udahlah, iya gitu kan, misalnya gitu ya kadang-kadang kita udah tim kita makan dulu, kita juga kita nggak makan dulu nggak apa-apa gitu, ibaratnya gitulah ya. Jadi itu yang harus memang kita, itu resiko kita ya. Resiko yang kita pilih ya. Iya. Artinya ketika kita memang memilih apapun kan ada resikonya. Betul. Gitu. Dan ketika kita siap, kan kita banyak orang pengen jadi pengusaha tuh maunya menikmati gede aja karena punya margin profit. Kelihatannya enak kan kalau yang kita lihat scrolling di Instagram, di TikTok. Waduh, ini resinya sampai ke printnya banyak gitu kan. Banyak. Paketnya melaut gitu kan. Ternyata tapi kan pasti perjuangan di balik itunya juga banyak banget gitu. Tapi tidak kita nggak bisa bilang itu tidak mungkin bagi kita gitu. Betul. Pasti bisa, kalau orang lain bisa ya insya Allah kita juga bisa gitu. Artinya memang semakin besar ya, tapi resiko itu kan betul-betul kita cicil ya. Ibaratnya jangan langsung berat. Nanti mentalnya shock juga ya. Drop. Tapi ya, dan Allah juga mungkin memberikan ujian itu juga bertahap-bertahap ya. Mungkin gini tips buat yang mau mulai bisnis. Buat teman-teman anak muda ya, buat yang masih muda dan yang masih merasa muda mungkin ya. Ya, baik juga sih teman-teman yang cerita kepikiran nih pengen bisnis ini, pengen bisnis itu. Nah, sarannya sebenarnya cuma satu, mulai aja dulu. Mulai dulu aja. Wah, kayak iklannya itu. Kayak iklannya gitu ya. Ya sebenarnya karena kalau misalnya itu hanya dipikirkan aja, tapi misalnya nggak ada action sekecil apapun itu, kayak misal, oke lah dicicil. Aku misalnya mau buat brand parfum misal, mau buat brand parfum misalnya hari ini pikirin dulu kira-kira nama brandnya apa ya. Terus hari kedua misalnya kira-kira nanti mau ada varian apa aja. Hari ketiga misalnya desain packagingnya. Hari keempat apa. Pokoknya setiap hari tuh ada yang dicicil. Ada yang dikerjakan. Iya, ada yang dikerjakan. Jangan sampai itu cuman keinginan tapi akhirnya 1-2 tahun ya cuman keinginan aja gitu, nggak ada actionnya. Barangkali kalau misalnya kita emang udah action dari hari ini, hasilnya bisa lebih cepat datangnya gitu ke kita, gitu sih. Artinya jangan nunggu sempurna dulu baru mulai. Betul, karena ya aku juga kan masih banyak belajar gitu ya. Kita nggak akan sesempurna itu ilmunya untuk memulai. Nggak harus yang kayak harus misalnya ngambil course bisnis di sini dulu biar menguasai materi ini. Iya, benar. Terus ngambilnya di sini. Ya kalau misalnya kayak gitu kita apalagi kalau udah belajar itu pasti merasanya nanti butuh materi ini. Nah, justru materi-materi itu tuh akan lebih mudah kita aplikasikan kalau memang bisnisnya tuh udah jalan. Betul. Kalau misalnya belum jalan tuh kurang terbayang aja sih gitu. Benar. Karena memang bisnis tuh adalah ya kita perlu tetap belajar teorinya. Betul. Tapi memang lebih banyak pengalaman di lapangan itu tadi ya. Yang itu tuh kayak nggak bisa kita pelajari dari hanya saja. sekedar di kelas itu nggak bisa. Betul. Bahkan materi-materi yang aku rasakan gitu ya, yang di kelas mungkin masih terkait kan karena jurusan ekonomi syariah itu ada bahas tentang muamalahnya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh akan lebih dipahami kalau memang kita udah menjalani gitu. Benar. Kan lebih mudah. Dan bahkan mungkin nanti ketemu pertanyaan-pertanyaan baru ketika kita menemukan case di lapangan gitu. Jadi malah jadi nanya ke dosen gitu. Bu, ini case kayak gini misalnya nih giveaway gitu ya, misalnya tentang giveaway, boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Itu lebih mudah untuk didiskusikan gitu. Menarik nih, saya juga jadi banyak belajar nih. Insyaallah.
Jadi intinya mulai dulu aja ya. Betul. Dan mulai Status itu aja kan nggak mesti kita ibaratnya owning langsung satu bisnis. Mungkin kita bisa juga mulai dari jualin produk orang. Betul. Atau apapun. Kayak ya tadi aku selama aku sekolah kan hanya jualan gitu, belum ke yang ada sistem bisnisnya. Ya udah jualan dulu aja, kayak misal kita jadi reseller atau misalnya jual hal-hal kecil yang memang kita bisa mulai dari sekarang, jualannya dulu itu yang dipelajari. Gitu. Keren banget. Apalagi dengan sekarang online lebih Betul. dimudahkan. Jauh lebih mudah. Bisa bikin konten dulu. Bisa. Bahkan sekarang maklon banyak ya. Maklon banyak. Dan tinggal searching aja di bisa, Instagram. Saya kemarin nanya ke teman, bikin produk skincare aja bisa mulai dari sekian juta, bahkan sekian ratus ribu untuk bikin sampel. Gak harus punya pabrik. Nah, dulu. Gak harus punya pabrik. Sekarang kalau dulu kan kita harus punya gitu. pabrik deh. Iya, kayak ngebayanginnya, aduh mau bisnis ini modalnya gede banget ya, kayak gitu. Atau enggak kayak misal sekarang mau bisnis fashion, mungkin dulu mikirnya harus punya mesin jahit, harus punya penjahit dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kan udah banyak maklon, udah banyak partner yang bisa kita kerjasama gitu. Wah, Masya Allah, keren banget Iza. Makasih banyak nih. Terima kasih juga. Wah, semoga dari konten ini banyak entrepreneur muda atau studentpreneur berikutnya. Insya Allah ya, yang bisa mandiri dari bisnisnya buat kuliah tuh, bahkan tadi ya. Tujuannya adalah menebar manfaat ya. Ya cuan sudah pasti lah ya. Tapi niatnya, kalau niatnya dibuat buat ibadah, insya Allah jadi bernilai pahala untuk akhirat. Masya Allah. Makasih Za atas terima kasih juga sharingnya. Masya Allah. Semoga bisa kita sharing lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa follow Instagramnya Good Circle, follow Instagramnya Iza dan juga Zafia. Ya insya Allah ya. Dan juga jangan lupa follow subscribe YouTube channel Good Circle. Follow saya juga jangan lupa. Oke. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.